Kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang G30S PKI. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 20 juta, termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, faktanya justru mengejutkan karena partai ini telah dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun yang lalu di era Presiden Soekarno. Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia Gerakan 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam hari, lebih tepatnya saat pergantian hari tanggal 30 September menjadi 1 Oktober. Peristiwa yang terjadi pada tengah malam yang melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI, merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet pada tahun 1945. Anggota yang berjumlah sekitar 3,5 juta, 3 juta pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani beranggotakan Barisan Tani Indonesia belasan juta anggota, termasuk pergerakan wanita organisasi, penulis, dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada tahun 1965, Indonesia sedang berada dalam krisis ekonomi dan politik. Kondisi yang tidak menentu dan harga barang tidak dapat terjangkau. Presiden Soekarno sedang sakit dan dapat meninggal sewaktu-waktu. Gerakan G30S/PKI ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantikan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan G30S/PKI ini dipimpin oleh D.N. Aidit. D.N. Aidit gencar memberikan hasilnya kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan menjadi lebih maju dan sentosa. Gerakan G30S/PKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa dan Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini awalnya hanya mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi dan membawanya ke lubang buaya. Namun, pada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Pada peristiwa G30S/PKI, target mereka merupakan Jenderal TNI. 3 dari ke-7 jenderal dibunuh dalam rumah mereka, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Mas Tirto Darmo Haryono, dan Donald Ishak Panjaitan. Ketiga jenderal lainnya yang ditangkap hidup-hidup dan disiksa, yaitu Raden Suprapto, Siswondo Parman, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di Kedutaan Besar Iran, tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak beserta ajudannya, dan Andreas Tendian diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Andreas Tendian dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Setelah peristiwa G30S/PKI, rakyat meminta presiden untuk membubarkan Pating keleler mae tole teko muputi genjer mae tole teko muputi genjer oleh sak tenong mungkur sedot sing tole